Jadi rekomendasi DHKH itu biasanya rata-rata di bawah 20.000 gitu. Jadi kayak ada beberapa tempat itu yang setelah kita promosiin besoknya rame misal. Karena fokus kita adalah kita reviewnya kan diam-diam. Jadi lo nggak boleh tahu gitu. Semua bisa kita bicarakan di atas meja makan. Mas Bowo dari halte ke halte. DHKH ya bener ya? Ya. DK DHKH, dari halte ke halte ya singkatannya. Dari halte ke halte ini sebuah bilangnya apa nih, akun atau community? Sebenarnya ini platform media sosial untuk memperkenalkan tempat makan, tempat minum, atau tempat menarik seperti museum, public space di sekitar halte atau stasiun di Jabodetabek. Gitu. Lo sendiri memang pengguna public transportation? Iya, pengguna TJ ya, sebelum ada MRT itu TJ Transjakarta. TJ itu gue malah baru denger tuh. Oh gitu. Nggak, maksudnya istilahnya udah TJ, paling ya ini TJ. Ya, jadi sebutnya Transjakarta ya. itu TJ. Naik TJ terus ada MRT, KRL sama LRT itu gue pakai semua gitu. Oke, menurut lo sendiri apa yang paling membedakan atau apa yang paling menyenangkan berburu kuliner di dari halte ke halte ini? Yang paling seneng sih karena kalau di Jabodetabek itu kan sarana transportasinya udah lumayan bagus ya. Maksudnya memadai dan mencakup ke seluruh wilayah paling kecil gitu loh. Dan ternyata daerah dengan Jabodetabek yang luas itu ternyata di setiap halte atau stasiun itu banyak istilahnya apa ya, kita sebutnya sih permata tersembunyi. Jadi hidden gem bahasa Indonesianya permata tersembunyi, yaitu tempat makan itu gitu. Karena emang hiburan orang jalan-jalan, entah walaupun emang dia jalan karena emang harus karena kerja atau mungkin emang kan sekarang karena public transport udah bagus. Bahkan gue juga pernah dulu ngambil MRT dari ujung sampai ujung hanya untuk sightseeing lah gitu. Apalagi sekarang public infrastructure juga udah bagus banget kan. Adalah hiburannya pasti makan kan. Lo sendiri awalnya bikin si dari halte ke halte ini sengaja memang karena lo passionate banget sama street food atau nggak sengaja bikinnya? Sebenarnya sih karena awalnya itu kan di akun pribadi itu aku tiap misal meeting sama klien atau berangkat kantor itu mampir atau enggak sebelum ke kantor aku makan dulu di sekitar warung di sekitar halte atau stasiun. Gua post di sosial media pribadi di Instagram. Terus temenku itu nanya, itu lo kemarin makan misal nih mie di mana sih? Sementara gue nggak pernah masukin highlight atau post kan. Terus akhirnya dia nyaranin gimana kalau mama lo coba bikin akun sendiri tempat-tempat makan yang udah lo datengin itu yang sekitar halte atau stasiun dengan Instagram sendiri gitu. Ya udahlah, akhirnya namanya ya itu dari halte ke halte karena emang beneran berhenti dari halte ke halte ya gitu. Dari semua daerah nih, lo sendiri domisili lo di mana daerah rumah lo? Di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Tempat kegiatan lo yang lo biasa pergi setiap hari naik public transport tuh biasanya? Biasanya sih ke selatan atau enggak ke Jakarta Timur, lebih banyak itu. Nah, along the way perjalanan itu yang jadi favorit lo tuh apa aja tempat-tempatnya? Sebenarnya kan favorit sih sebenarnya ada beberapa ya, kayak misal Bendungan Hilir atau Cipete. Ada apa aja di Ben Hill? Ben Hill itu ada satu jalan itu ada Bopet Mini atau terus di pasarnya itu juga ada, terus Warung Surya, terus Warung Surya, Warung Surya, itu rumah makan Padang Surya. Jadi itu ada di depan, kalau nggak salah di KFC ya depannya itu ada rumah makan Padang Surya, itu enak banget tuh. Lo tahu ini nggak sih siapa namanya Anthony Bourdain? Anthony Bourdain ya, itu kan pernah ke situ gitu. Oh, gue malah baru tahu. Itu enak. Makanan Padang, kalau tadi lo bilang makanan Padang yang beda, kan kita tahu makanan Padang ya nasi, ayam bakar, gulai, apa segala macam. Yang enak menurut lo kenapa di situ enak banget? Yang enak ya sebenarnya gue kan Jawa ya, jadi lidah gue nggak terlalu Padang, tapi gue emang suka semua masakan Indonesia sih. Kalau Padang itu enak, itu ada kayak dendeng batokok di Pasar Rumput sini, deket sini itu ada Pasar Rumput ya, itu namanya rumah makan Rinai Pambasuh Luko, itu dendeng batokoknya. Gila, gue berarti miskin banget ya. Street food gue berarti kurang banget nih. Yang menarik menurut lo dari makanan jalanan tuh apa? Lo sendiri ngeliatnya. Yang membedakan dan kenapa makanan jalanan itu atau street food ini apa ya? Artinya kalau misalkan di piring lo lagi lapar, ada spaghetti let's say, terus di sebelahnya ada lumpia kayak gini, pasti gue ambil lumpia nih. Oh ya benar. Gue juga sih karena lidah gue kayaknya Indonesia banget ya. Jadi makannya mungkin milih yang Indonesia.
Nah, kalau mama dari halte ke halte tuh kita fokus biasanya sih karena ini apa namanya street food ya, itu biasanya harga sih. Jadi rekomendasi DHKH itu biasanya rata-rata di bawah 20.000 gitu. Jadi kalau dibilang Jakarta nggak ada apa makanan yang murah, oh ya Banyak banget. banyak dan itu murah dan enak ya, nggak Iya. cuma murah, nggak cuma murah doang gitu. Soal experience kan juga beda kan. Artinya street food itu kan punya experience yang beda. Lo ketemu dengan orang. Bahkan mungkin kalau misalkan lo sering ke satu tempat yang jual misalkan bombonya atau ibunya atau bapaknya lo udah akrab banget. Iya, iya. Experience itu juga nggak sih yang lo biasa temuin? Iya, biasanya kita itu datangnya diam-diam kan. Jadi kalau mama kita mau review kita nggak bilang bahwa gue dari halte ke halte, nggak pernah bilang. Jadi biasanya kita datang orang awam aja, jadi pelanggan biasa aja gitu. Biasanya kalau mama kita datang, kita icip terus menurut kami enak, itu biasanya kami post gitu. Sebelum kita post, kita biasanya akan nelpon ke si ibunya itu. Tapi kita nggak ngaku untuk dari halte ke halte ya. Jadi kita akan tanya, Bu, berapa lama sih bikin warung ini gitu, terus sejarahnya kayak gimana, itu biasanya kita akan masukin ke si caption kita. Makanya kalau kamu lihat caption DHK itu kan panjang banget, jadi itu ada ceritanya sih gitu. Lo sendiri ada nggak sih pengalaman misalkan lo ketemu si ibunya atau mungkin penjualnya? Karena menurut gue street food itu mereka memilih untuk membuka warung itu kan satu pasti bertahan hidup ya. Iya, Tapi mereka memang punya kemampuan atau passion sendiri sama kecintaan sendiri sama masakan yang mereka jual kan. Iya. Lo ada nggak yang paling memorable dari sekian banyak ke tempat yang lo kunjungin? Entah orangnya, entah makanannya, entah suasananya atau mungkin kekeluargaan atau apa? Memorable-nya itu lebih ke arah kayak ternyata setelah mereka tahu dan kita promosiin, terus mereka tahu, maksudnya DM dari halte ke halte, itu rata-rata mengucapkan terima kasih gitu. Jadi misal habis kita post itu biasanya langsung besoknya tuh pada follower kami yang emang royal ya, maksudnya fanatik itu langsung pada pesen gitu. Langsung di situ? Langsung di situ. Jadi kayak ada beberapa tempat itu yang setelah kita promosiin besoknya rame misal, terus nanti laporan lagi, oh Mas kita udah buka cabang lagi nih, sampai dari yang misal satu gerobak jadi 2, 3 gitu. Ya kayak gitu-gitulah cerita-cerita yang bikin seneng ya gitu. Lo kan tadi bilang pas kita ngobrol sebelumnya bahwa emang salah satu tujuan lo adalah lo kasih dampak juga buat UMKM kan, buat ya usaha-usaha kecil gitu. Ya. Itu lo sendiri sudah merasakan ada dampaknya buat si... Iya, beberapa usaha yang kecil kami tahu dan biasanya kita juga tahu dari si follower. Kayak follower itu kayak ngasih, Min kemarin gue kesana dan kata ibunya rame, makasih, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi dampak sih kita alhamdulillah ya dengan kami promosiin dari halte ke halte itu dari segi penjualan tuh naik lah dibanding sebelumnya gitu. Ini kan lo bikin gak cuma di Jakarta kan? Gue liat di Instagram lo yang udah berapa sekarang? 90 ribuan kan? 90 ribuan. 90 ribuan, lo gak cuma di Jakarta, lo di Jogja apa segala macem. Selain Jakarta, menurut lo daerah yang paling the best street foodnya apa? Selain Jakarta, sebenarnya Surabaya juga enak juga ya. Semarang juga gue suka. Terus Waktu kemarin lo pergi itu emang khusus lo buat dari halte ke halte apa kebetulan ada kerjaan di sana? Iya, kebetulan emang kita mencoba untuk ngembangin ya, karena kita juga ada halte trip kan. Jadi halte trip itu posnya itu di luar Jabodetabek gitu. Kayak kita ke Magelang, ke Solo. Kemarin kita juga ke Magelang sama Solo itu juga menemukan kayak wah ternyata di Magelang itu asik ya, ada museum, ada tempat makan. Dan ternyata enak gitu loh. Maksudnya untuk datang ke sana yang sebelumnya orang mungkin fokus ke Jogja, ternyata lo kalau mau ke Magelang atau Solo tuh menyenangkan gitu. Dan harganya juga sangat menyenangkan pasti di sana. Harganya menyenangkan dan dengan DHKH ini gue pikir bahwa Jakarta itu sebenarnya juga nggak semahal daerah-daerah situ. Alternatifnya banyak banget dan yang tadi lo bilang permata-permata tersembunyi itu memang banyak banget. Ada perbedaan nggak sih makanan-makanan yang dijual di dekat halte sama street food yang lainnya yang mungkin nggak ada berada di dekat halte? Atau misalkan nggak berada di daerah public transportation? Sebenarnya kalau di Jakarta itu untuk perbedaan nggak ada ya, karena Jakarta itu sebenarnya lo bisa nemuin hampir seluruh masakan Nusantara di Jakarta. Gitu. Jadi kayak misal kalau mama lo ke Manado belum tentu lo bisa dapat ayam tangkap Aceh gitu ya, seperti di Aceh. Tapi kalau mama lo di Jakarta kan lo bisa nemuin masakan Manado, masakan Aceh, bahkan masakan Jawa Timur itu juga banyak gitu. Kalau mama Padang ya udahlah ya banyak banget. Karena restoran nggak semuanya, makanan sih buat kita ya enak sama enak banget lah gitu. Apalagi kalau street food ya, apalagi kalau warteg gitu kayaknya jarang yang nggak enak tuh jarang ya. Ada yang biasa tapi ada yang enak banget kan. Menurut lo kenapa ada satu warung
yang sering kita temuin kayak ada beberapa misalkan let's say warteg atau mungkin ketoprak yang beda banget nih. Ini kayaknya rasanya beda gitu. Yang paling bisa membuat warung-warung yang mungkin secara bahan, secara makanan sama tapi bisa beda banget tuh apa biasanya menurut lo? Biasanya sih menu ya, kita cari menunya. Kayak misal warteg nih, kalau warteg itu kan kadang biasanya orang warteg tuh paling ayam, terus sayuran, terus tempe, tahu gitu. Yang membedakan itu biasanya kayak kadang kita mau masukin dari halte ke halte itu ada satu menu yang unik, misal ikan asap gitu. Ikan asap atau enggak garang Gimana yang pernah lo asam. temuin? Itu ikan asap di Jakarta Timur itu ada warung Yang di Pacitan. yang di Pulau Mas bukan? Iya, Pulau Mas yang itu. di depan sekolah 28 itu. Iya, yang itu buat nggak tempat tahu. sekolah kan? Ini Nggak di tahu Pulau Mas gue. kan? Ya pokoknya Pulau Mas Iya, itu di ada pinggir warung jalan Pacitan. Itu jual sate asap, daging asap, ikan asap itu satu tusuknya cuma 5.000 gitu. Dan sebenarnya lu cuma satu tusuk aja juga udah cukup gitu. Jadi ya hal-hal yang kayak gitu tuh yang dari halte ke halte itu pengen expose itu bahwa ternyata lu bisa menemukan ikan asap khas Pacitan di DKI gitu. Kayak ketoprak juga biasanya ada satu ketoprak kita makan. Iya. Ini gerobaknya sama, bentuknya sama tapi kayak bisa enak Iya, banget kan. benar. Padahal sebenarnya cuma tahunya doang digoreng Iya, atau mungkin benar. dikasih kacang mete dikit gitu kan. Oke, yang lo bawa hari ini kalau biasanya yang diundang ke sini kan bawa memang produknya sendiri. Nah, dari halte ke halte lo berarti yang kasih ke gue yang lo bawa makanan Ya, halte nih? ini Cui Mie GP. Jadi GP itu singkatannya gudang peluru. Jadi lokasinya di apa namanya? Gudang peluru? Gudang peluru. Gudang peluru mana, Cilandak? Di Tebet situ. Di Tebet. Jadi di lokasinya sekitar 800 meter dari stasiun Tebet ya. Tuh guys, Itu bentuknya ini apa namanya? Oh ini, tuh. Ini. Oke, Cui Mie. Jadi ini Cui Mie ini asalnya ya? Malang. Nah, kebetulan gue juga orang Malang gitu. Jadi pas gue rasain ini, sebelumnya gue udah pernah nyoba beberapa kan. Ya. Tapi ya biasanya kalau mama di DHKH, kalau mama menurut kami biasa aja atau nggak enak, kita diam aja Iya. gitu, nggak usah di-post gitu. Tapi nah yang ini menurut kami enak, sesuai dengan, maksudnya rasanya itu pas dimakan, hampir mirip lah seperti yang di Malang sana gitu. Jadi kita post gitu. Kalau si Cui Mie sendiri, apa sih sebenarnya kan Cui Mie ya mie juga gitu. Cuma kenapa si Cui Mie itu rasanya beda? Kalau kita makan, ini Cui Mie nih gitu. Apa ayamnya, suiran ayamnya ya biasanya? Kayaknya suiran ayamnya ada bumbunya yang bikin beda, nggak tahu deh gue apa. Lu bukan ahli masak, Iya, ahli tapi makan pas doang lo ya? makan kayaknya ini beda, Ini beda nih. Sama suiran ayamnya kan ini kan apa namanya Halus banget halus kan. Sama satu lagi ada apa namanya pangsitnya. Sama acarnya itu acar timun sama cabenya itu juga beda gitu. Biasanya sih itu. Oh iya ini enak men. Ini Tebet nih ya? Tebet. Cui Mie GP. Oke, coba kita tes si pangsitnya. Guys, enak guys? Yep. Wah happy gue. Ini lo nemuin si Cui Mie ini pas lagi memang lo nyari, apa lo sebelumnya udah tahu ada si Cui Mie ini di situ? Sebenarnya udah tahu, udah kita plan untuk ngunjungin. Tapi tiba-tiba ada follower yang pernah ke situ kan dan promosiin. Akhirnya ya udah kita datengin dan ternyata kok enak gitu. Jadi kita post. Jadi ada follower yang sempat ngasih rekomendasi juga. Gue makannya kayak ramen. Gue ambil, gue celup di sini. Oh iya enak nih. Ini di restoran gede. Apa masih warung gitu bentuknya? Rumah dengan mejanya cuma 6 atau 8 gitu. Kalau dari luar sih nggak kelihatan kayak maksudnya restoran Restoran gede punya gitu brand lah ya. Nah ini kalau ini tuh kayak rumah aja dari luar gitu. Wow, Tebet ya? Iya Tebet. Anak-anak Tebet nih. Jadi Coba kalau dicari. mama nyampe stasiun Tebet atau naik TJ, itu turunnya di halte timur ya. Itu jalan kaki sekitar 800 meter sih nyampe sini gitu. Jadi nyampe si warungnya gitu. Jadi sebenarnya kalau di HKH itu radius sampai 1 kilo masih oke lah gitu. Dan sebenarnya karena transportasi umum di Jakarta bagus, dicapai dengan naik angkot juga bisa, boleh gitu. Kita masuk juga rekomendasi. Lo sendiri bikin di YouTube lo rutenya, misalkan emang ada orang yang maksudnya dia bukan ke halte itu memang bukan gara-gara kerja, tapi emang dia mau mengikuti rutenya jalan-jalan naik TJ atau mungkin naik MRT untuk nyari makanan-makanan yang lo rekomendasiin. Itu bisa di YouTube lo kayak gitu. Iya, jadi Lokasi rutenya. Jadi kalau di YouTube itu isinya ini kayak panduan kayak lo kalau mau ke sini ikutin aja, lo lihat YouTube-nya, lo naik stasiun, turun di stasiun, exit misal exit A gitu, ditunjukin di situ gitu. Jadi benar-benar dituntun
Karena itu follower DHK itu suka misal lu ya udah lu cari via Google Maps saja itu Gampang banget. sebenarnya gitu. Tapi kayak mau dituntun ya udahlah kita bikin YouTube untuk panduan menuju ke si warungnya gitu. Lo kan sebenarnya ini kan kayak ya masih masuk hobi lah. Artinya lo punya kerjaan juga di digital kan. Buat influencer dan lain-lain. Lo sendiri udah make money belum sih dari halte ke halte ini? Ya kalau monetize atau mungkin ada brand masuk? Kalau DHKH udah sih. Jadi kita gini. Jadi untuk tempat makan atau tempat minum kita nggak menerima endorsement. Oh. Jadi kayak misal, maksudnya lo dibayar untuk mempromosikan iya, sesuatu itu gitu? kita nggak bisa. Jadi Tapi kita, ada yang nawarin nggak? ya ada DM minta, tolong review warungku kayak atau nggak tempat ngopiku itu ada gitu. Tapi kita nggak ngasih karena fokus kita adalah kita reviewnya kan diam-diam, jadi lo nggak boleh tahu gitu. Biasanya kita ya udah kita akan catat warung lo, tapi ya kita akan review tapi nggak ngasih tahu lo. Nggak bilang-bilang gitu ya? Monetize-nya ya kalau mau brand mau kayak ngiklan dalam artian di DHKH bisa, jadi kayak misal handphone atau bank atau insurance gitu bisa. Dan itu biasanya kita akan bikin event gitu loh, kayak event jalan-jalan bareng follower gitu. Pernah sebelumnya? Pernah. Oh ya? Pernah. Jadi kita kayak bikin kuis di Instagram, misal kuis lo post, misal iklannya Pantene gitu dulu pernah kan, ya post kenapa lo mau diajak jalan-jalan di HK sama Pantene gitu, cuma jawab komen terus 10 orang yang komennya paling bagus kita ajak jalan-jalan gitu, bareng Pantene itu, karena kan Pantene kampanyenya ini kan tentang rambut gitulah. Oh, jalan-jalan mengunjungi si halte-halte ini. Kemana aja waktu itu? Berarti kan lo nggak boleh pilihin restoran yang nggak enak dong. Lo pasti udah pernah sebelumnya dong. Maksudnya tempat-tempat atau warung-warung yang lo pilih pasti udah the best. Udah kita pilih. Jadi jalan-jalan itu biasanya naik transportasi umum terus ke museum, habis itu makan terus ngopi udah pulang. Udah gitu doang. Kalau nyebutin nih 5 best warung Jakarta yang seinget lo aja, 3 deh, nggak usah 5 deh. Makanannya bisa beragam-ragam. Maksudnya lo bisa ketoprak, bisa mie, bisa apa yang menurut lo terbaik yang pernah lo coba sampai lo pas pertama kali nyoba, wah gila nih sih enak banget. Iya. Kalau terbaik sih kalau ini gue kalau DHK itu jarang sih bilang terbaik ya? Terbaik atau terenak, terbest. Tapi kalau mama kita DHKH misal gue mau balik lagi gitu ya. Balik lagi, itu ada satu warung SCI itu, jadi warung seafood di di Kelapa Gading. Itu enak banget. Jadi sekarang sebelum kita promosi ini tuh kan walk in bisa aja pesen gitu, langsung lo datang pesen bisa. Sekarang gara-gara dipromoin terus sekarang udah harus booking pakai WhatsApp kayak gitu. Terus ada warung. Apa yang bedain si seafood itu? Kan seafood bukan yang banyak warung. Tapi warung seafoodnya masih yang pakai. Iya, warungnya biasa aja. Jadi kayak pakai spanduk. Oh enggak, sebenarnya ini ruko tapi ruko. Okay. Mejanya itu cuma 5 gitu. Jadi benar-benar bukan yang gede banget. Jadi waktu itu kita datang karena rekomendasi salah satu follower gitu, ada warung seafood yang bumbunya ala Thailand gitu kan, unik kan. Akhirnya kita ke sana gitu, pas nyampe pesennya itu ada salmon bumbu Thailand gitu yang salmon bumbu Thailand. Ada kalau mama dirasain sih kayaknya asam manis Thailand gitu. Iya kayak rasa gitu. Thailand lah. Terus ada salad dari jeruk Bali itu apa sih, pomelo ya? Iya. Yang kayak gitu itu dijadiin salad, terus kepiting 4 rasa yang bener-bener kalau lo makan itu kayak, waduh ini kayaknya baru pertama kali gue makan ini di Jakarta deh gitu. Harga street tetap harga sih ya, harga seafood ya kalau mau lo makan berempat gitu lo habis 500.000 lah. Sebenarnya di HKH kan yang gue bilang harganya di bawah 20.000 kan, tapi ya ada satu karena dia salmon, unik banget gitu kan. Unik banget gitu loh seafood lo. Dan itu seafood kecil sekarang lo kalau mau pesen harus reservasi, itu yang paling keren sih sekarang. Wah gila aja gitu. Tapi lo jadi kenal kan sama? Jadi kenal sama si ownernya. Oke, sambil lo cerita nerusin yang 2 lagi menurut lo yang paling tempat yang menurut lo akan balik lagi dan balik lagi. Tapi sebelumnya ini lumpia lo bawa dari mana nih? Cumi GP juga. Oh ini dari sini juga? Oh oke. Lumpia tadi gue udah coba dan ini anak lu juga harus nyobain. Nyobain lo harus makan juga. Gue belum coba ini malah bumbunya. Oh ini semua dari si Cumi GP? Lo semua makanan lo makan kan ya? Gue sih makan semua men. Enak. Ini tempe sini juga? Iya. Kenapa lo buat tempe? Menurut lo enak? Iya buat tambahan aja kalau mama kurang makan ini. Ini agak aneh ya. Tapi emang restoran Cumi itu selalu tambahannya tempe?
Enggak sih, karena ini kan mungkin Jawa Timur ya, jadi ada menu non cui mie, jadi Jawa Timur kan pakai bacem, pakai Gue ambil setengah deh. Gue soalnya nggak bisa komitmen kalau tempe. Ini tempe bacem ya. Terus yang kedua apa? Tempat yang mungkin lo akan balik lagi. tahu campur Pak Subari di Fatmawati. Tahu campur Pak Subari. Iya, jadi di Jalan Anuraga itu deket. Dulunya dia di depan ini rumah sakit Fatmawati. Ya Mitra. Fatmawati. Iya, Oke. terus habis itu pindah kan, digusur karena nggak boleh ada kaki lima. Terus sekarang di Jalan Anuraga, deket dari situ juga sih. Itu ada tahu campur khas Jawa Timur, terus rujak cingur, terus apa lagi ya? Apa sih? Lidah Ya itulah lo ya? pokoknya lidah Jawa Timur situ. Itu enak karena petisnya dia kayaknya impor dari Surabaya deh. Jadi kayak Kayak nggak pernah lo temuin petis kayak gitu rasanya. dan apa namanya dan apa campurannya tuh kayaknya pas dimakan tuh wah ini Jawa Timur banget sih. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga itu Bopet Mini, itu Padang. Oh yang lo bilang tadi. Iya, karena yang di dia Benhil. dari bubur kampiun, pecel itu pical kan ya. Sampai menu Padangnya tuh udah lo merem aja udah pesen pasti enak lah kayak. Wow. Kalau nambah 2 lagi masih ada nggak? Nambah lagi ada karena sebenarnya kita ada 200 kan sebenarnya. Jadi kalau mama lo favorit mana Pak? Kayaknya Pasti semua nggak bisa juga, ya? juga kalau mau balik lagi ya balik lagi karena prinsip kami juga ketika kita promosiin Itu lo pasti udah kita. nggak misalnya ya udah gua promosiin udah enggak gitu. Iya. Kita tetap akan balik lagi untuk coba lagi. Oke. Karena menurut gue sih sebenarnya ini bisa jadi satu yang lebih, ya artinya kalau misalkan lo terusin terutama di YouTube gitu, kalau kita ngelihat dari dokumenter-dokumenter yang ada di Netflix dan lain-lain sebelum itu kita pernah bahas, ini bisa jadi satu, menurut gue sih video yang menarik banget deh. Karena street food itu kan penuh dengan culture, penuh dengan satu masakan yang ada di depan mata kita di daerah tertentu, itu cerita di belakang kan banyak banget. Lo ada cerita yang mungkin cukup berkesan gitu loh dari entah penjualnya atau mungkin dari makanan itu sendiri? Minum dulu ya. Ya silakan. Ada nggak yang paling mungkin cerita sedih atau mungkin dari si penjualnya yang menurut lo memorable banget? Itu pernah ada satu, itu dimsum arsif itu di sekitar stasiun Sudirman. Jadi kita promoin tuh, itu sebelum pandemi ya. Sebenarnya itu rekomendasi follower gitu. Terus kita beli itu gue bawa pulang, tapi gue makan langsung gitu. Pas dimakan kok enak gitu, maksudnya walaupun udah maksudnya lo habis beli udah didiemin berapa jam tetap enak gitu kan. Akhirnya beli lagi. Terus ngobrol-ngobrol, wah ini kayaknya pas nih kita promosiin, apalagi letaknya deket dari stasiun kan, stasiun Sudirman. Akhirnya kita post, viral tuh, besoknya langsung pada antri kan. Itu sebelum pandemi, jadi banyak, terus tiba-tiba YouTuber siapa lah, terus Raditya Dika juga review gitu, jadi makin rame. Nah, terus si anaknya yang kebetulan masih mahasiswa waktu itu DM DHKH, jadi kayak ngucapin terima kasih gitu loh. Jadi kayak, wah Min makasih ya kalau udah dipromoin. Ini Bapak itu mau ngucapin terima kasih karena dengan laris itu dia bisa sampai renovasi rumah yang kayak gitu. Jadi itu kan langsung seneng gitu kan. Waduh, ya udah makasih sama-sama gitu. Banyak sih sebenarnya yang kayak gitu-gitu. Banyak banget. Kalau lo nggak, kan makanan enak belum tentu bisa terjual. Karena ada bisnis, ada marketing, ada promo dan lain-lain. Kalau restoran yang menurut lo enak tapi sekarang udah tutup ada nggak? Lo pernah nyoba, enak banget tapi sayangnya mungkin mereka nggak bisa bertahan karena bisnisnya nggak bisa bertahan? Nggak ada sih, tapi ada satu coffee shop yang menurut kami enak dan mungkin karena pandemi ya. Itu yang di Sudirman itu coffee shop favorit kami. Itu karena pandemi tutup akhirnya, tapi nggak tahu deh kenapa. Wow, menarik. Jadi ada, tapi yang itu sih yang aku tahu ya, yang sisanya nggak tahu. Street food sih, gue bilang sih nggak akan pernah mati dan bahkan looknya, apalagi Indonesia ya, kita kan culture-nya apalagi di Jakarta orang banyak pendatang dan lain-lain, influencer dari luar kota tuh banyak pendatang dari Jawa, dari Pulau Sumatera, dari Kalimantan, jadi emang nggak akan pernah mati. So nextnya sih dari halte ke halte ini akan lo bawa kemana nih? Karena gue yakin banget sih, gue ngeliat di YouTube lo, sekarang follow subscriber lo berapa? Dikit baru berapa? Nah, artinya sebenarnya itu bisa menjadi sesuatu Iya, ya. iya. Kan sekarang ada Instagram. Nextnya apa yang lo aim? Nextnya sih yaitu YouTube, ngembangin YouTube-nya. Jadi tetap dengan konten how to get there. Jadi kayak menuju ke sananya gimana. Sama kita tuh fokus sekarang kayak ngasih rekomendasi per area gitu. Kayak
misal apa namanya Tebet gitu. Jadi kita kasih hashtag namanya ngebet ke Tebet gitu. Jadi orang follower itu oh ya udah kita ngebet ke Tebet gitu hashtag. Jadi kita tiap mereka ngasih rekomendasi atau datang ke Tebet itu selalu ada hashtag si ngebet ke Tebet gitu. Terus kayak daerah Gondang Dia kita kasih hashtag godaan dia, terus meruya serunya meruya. Jadi hashtag yang ketika lo misal apa namanya follower tanya, Min meruya apa sih lo, ya udah tinggal search hashtag serunya meruya gitu. Jadi kayak gitulah. Nice, Bo. Ini pokoknya teman-teman kalau misalkan lagi terjebak di satu daerah kerja atau mungkin lo harus naik public transport dan lain-lain, lo nggak tahu makanan yang enak dan sudah mendekati jam-jam rawan, jam 12, jam 6 dan lo lapar, langsung cek aja dari halte ke halte. Di situ kayaknya tadi gue lihat filingnya juga rapi banget dari setiap daerah, bahkan nggak cuma di Jakarta, di Jogja lo udah ke Magelang juga. Magelang, Solo, cuma 3 itu aja sih, karena pandemi nggak berani untuk jauh-jauh ya. But next kayaknya ke Sumatera dan lain-lain akan menjadi aiming yang bagus tuh. Jadi silakan aja langsung di follow dan lo cek di situ. Kenyang deh pokoknya, dan ini udah terbukti sih seleranya Bo sih oke sih. Bo, thank you banget. Thank you, sama-sama. Kapan-kapan kita harus jalan-jalan. Boleh. Gue harus mengikuti rutenya dari halte ke halte. Teman-teman yang suka dengan videonya, jangan lupa pastinya untuk di-share, di-like, dan juga di-komen. Dan saksikan terus video selanjutnya kita ngobrol-ngobrol sama siapa hanya di Atas Meja Makan. Sampai jumpa, dadah.